Shalom, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya percaya saudara semua diberikan keberhasilan oleh Tuhan, keberuntungan oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu karena kami sadar hanya firman-Mu yang bisa menguatkan kami, hanya firman-Mu yang bisa menuntun jalan kehidupan kami, pelita bagi kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus dapat memimpin kami setiap langkah demi langkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan berbicara dengan satu topik menerima pada hari ini, yaitu devoted Christian. Devoted Christian. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Seringkali saya membaca kata devoted ini berulang-ulang, dan saya kadang-kadang pertama kali bingung, tidak mengerti apa artinya, saudara. Sehingga ini membuat saya mencoba menggali apa sih arti sebenarnya dari kata devoted itu. Maka saya mencoba membuka kamus. Saya buka kamus ayat yang pertama. Saya buka di dalam kamus Cambridge Dictionary. Di dalam kamus Cambridge Dictionary dikatakan bahwa devoted adalah extremely loving and loyal. Jadi artinya mengasihi secara ekstrim dan setia secara ekstrim. Extremely loving and loyal. Itu di dalam Cambridge Dictionary. Kemudian dalam Oxford Dictionary, devoted diartikan sebagai very loving or loyal. Artinya sangat mengasihi atau sangat setia. Jadi intinya saudara, kalau devoted Christian adalah orang-orang Kristen atau pengikut Kristus yang mengasihi Tuhan secara ekstrim dan setia kepada Tuhan secara ekstrim. Itu kata devoted Christian. Jadi kita menjadi pengikut Kristus yang sangat mengasihi Tuhan dan juga sangat setia kepada Tuhan. Sebetulnya ini sesuai dengan harapan daripada Tuhan, dan ini sudah tercantum di dalam firman Tuhan, dan kita semua tahu firman yang tidak asing sekali, yaitu dalam hukum kasih, saudara. Hukum kasih yang pertama, saudara akan melihat dalam Markus 12 ayat 30, dikatakan di situ, Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kasih ini dikatakan dalam Matius 22 ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum kasih yang disebutkan dalam Markus 12:30 itu adalah hukum yang terutama, hukum yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Itu sebabnya setiap orang Kristen harus menjadi devoted Christian. Jadi orang-orang Kristen atau pengikut Kristus yang mengasihi Tuhan dengan ekstrim, dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Jadi kata segenap itu berarti sebulat-bulatnya, utuh, tidak terbagi sedikit pun. Kata segenap itu berarti 100% bulat, tidak kurang sedikit pun. Jadi Allah menuntut kita mengasihi Dia 100% bulat, 100% secara lengkap, tidak boleh kurang sedikit pun. Itu adalah mengasihi Tuhan dengan ekstrim. Setiap orang Kristen yang mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus, itu harus menjadi devoted Christian. Orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan dengan 100%, sebulat-bulatnya, seutuhnya, tidak dibagi pada siapapun juga. Itu adalah tuntutan dari firman Tuhan.
Kemudian saudara, selain itu devoted Christian itu adalah orang-orang yang setia secara ekstrim. Setia secara utuh sebulat-bulatnya. Yaitu kita akan baca di dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Allah juga menuntut kesetiaan yang ekstrim dari kita. Allah tidak ingin dinomorduakan. Allah tidak ingin diduakan. Saudara mengasihi Mammon, saudara mengasihi Allah. Tidak ingin demikian. Allah kita adalah Allah yang cemburu, saudara. Allah menginginkan saudara setia secara ekstrim. Tidak dibagi-bagi. Itu sebabnya dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara harus memilih salah satu di antaranya. Apakah saudara percaya kepada Allah atau percaya kepada Mammon? Apakah saudara percaya kepada iblis atau percaya kepada Allah? Saudara bisa memilih salah satu, tidak bisa memilih dua-duanya. Itu sebabnya tidak ada seorang hamba mengabdi kepada dua tuan. Seorang hamba harus 100% mengabdi kepada satu tuannya. Dan saudara harus memilih itu. Tidak boleh tidak, saudara. Nah, setia secara ekstrim itu juga berbicara tentang setia yang sampai pada kualitas puncak, yaitu setia sampai mati. Bahkan nyawa pun kita akan berikan kalau kita setia kepada Tuhan. Seperti perkataan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di dalam sidang jemaat Smyrna di Wahyu 2 ayat 10 dikatakan demikian. Ini bagian B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b dengan jelas dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Setia yang ekstrim, setia yang bahkan sanggup untuk mengorbankan nyawanya, saudara. Ini setia yang penuh, saudara, ya. Tetapi Tuhan tidak menganggap kesetiaan itu seperti itu saja. Tuhan akan berikan suatu pahala yang besar, saudara. Kalau engkau memberikan kesetiaanmu sampai mati, dikatakan tersedia mahkota kehidupan bagi saudara. Itu sebabnya pada kesempatan saat Manarema hari ini, saya sungguh mengharapkan agar saudara semua menjadi devoted Christian. Orang-orang Kristen yang mempunyai kasih yang ekstrim, mengasihi Tuhan dengan ekstrim, dan setia kepada Tuhan dengan ekstrim, saudara, ya. Sangat mengasihi Tuhan 100% sebulat-bulatnya. Sangat setia kepada Tuhan 100% sebulat-bulatnya. Bahkan setia sampai mati. Saya percaya kalau seluruh jemaat menjadi devoted Christian, maka Allah sungguh bersukacita dan hidup saudara akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara secara berlimpah-limpah. Tuhan sangat menghargai pada orang-orang yang mengasihi Dia, tidak bercabang hati, saudara. Yang sungguh 100% ditujukan kesetiaannya kepada Tuhan dan 100% mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara, Manarema ini sungguh akan bisa menguatkan saudara. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan Manarema hari ini, supaya setiap jemaat sungguh-sungguh boleh menjadi devoted Christian. Orang-orang Kristen yang memiliki kesetiaan 100%, yang memiliki kasih 100%, bisa mengasihi Tuhan secara ekstrim dan bisa setia kepada Tuhan secara ekstrim, tidak bercabang hati. Sungguh-sungguh hanya ditujukan pada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.